Halo dan selamat datang ke video ini dari Varanger di Norwegia Utara. Perjalanan ini aku mengunjungi tempat mana aku tinggal di masa lalu dan sayangnya ada sedikit drama karena keberuntungan buruk. Perjalananku mulai di stasiun metro yang 1 jam dari bandara dengan kereta bawah tanah dan kereta. Di Oslo bahkan ada pemandangan selama naik metro dan di luar musim gugur sudah mulai. Kami terbang dengan perusahaan penerbangan termurah namanya Norwegian. Penerbangan ini biasanya 2 jam 15 menit, tapi pesawat terlambat karena ada terlalu banyak salju di Bandara Kirkenes. Dari bandara ke penginapan biasanya 2 jam, tapi saljunya licin. Aku menyewa mobil listrik, modelnya Volkswagen ID4, untungnya dengan ban khusus untuk musim dingin. Mengendarai selama malam tidak apa-apa, tapi kadang-kadang tiba-tiba ada rusa atau hewan lain di tengah jalan, jadi harus hati-hati. Dan jika juga ada salju yang turun, situasi lebih sulit karena mungkin tidak bisa melihat cukup jauh. Tapi yang tersulit ketika suhu udara kira-kira 0 derajat dan salju mungkin mencair dan mungkin tiba-tiba membeku menjadi es. Jika itu, jalan menjadi super licin dan selama klip ini jantungku mempercepat banget. Aku merasa seperti akan menabrak ke pagar, tapi tiba-tiba tidak licin lagi dan aku berhasil berhenti. Setelah itu, aku akhirnya tiba di desa yang tujuanku karena pada tahun 2000 aku tinggal di sini selama musim gugur dan sekarang aku kembali untuk melihat jika masih sama. Ada ruang cuci dan dapur yang dibagi yang praktis sekali dan walaupun penginapan ini standarnya sederhana, itu masih nyaman dan untungnya setiap kamar punya kamar mandi sendiri. Kamar ini tidak sangat besar, tapi cukup luas untuk 2 dewasa dan 1 bayi selama kedua hari kami di sini. Selama malam, aku harus mengecas mobilku karena modalnya listrik dan untungnya pengecas gratis di penginapan ini. Sarapan di penginapan ini sederhana tapi enak banget dengan telur, tomat, daging, roti keju, susu, jus, dan yogurt. Setelah sarapan, kami melihat beberapa rusa kutub dekat jalan. Mereka tidak takut dengan orang karena dimiliki orang Sami yang penduduk asli di Norwegia, Swedia, dan Finlandia Utara, bahkan di Rusia Barat Laut. Sebenarnya ini gambar AI dan mereka biasanya hanya memakai baju tradisional itu selama peristiwa resmi. Saat aku masih tinggal di Finnmark, rusa kutub makan tumbuhan stroberi mamaku dan kucingnya menjaga mereka lewat jalan karena dia teritorial sekali. Hari ini kami akan mengendarai lewat kota Vadsø dan ke Ekerö. Nama desa ini Vestre Jakobselv dan lingkungannya sangat biasa dengan sebagian besar rumah kayu. Di pusat desa ini ada taman kanak-kanak, sekolah, pompa bensin, dan beberapa perusahaan, tapi tidak ada toko lagi. Juga ada beberapa nelayan. Tampaknya sangat membosankan, tapi menurut pemilik penginapan ada banyak kejahatan dan masalah dengan narkotika antara remaja di area ini. Pariwisata di Varanger tidak sangat banyak, tapi naik paling banyak sebagai persen di Norwegia tahun lalu. Ada banyak turis dari Tiongkok, Jerman, Belanda, dan Finlandia yang mau lihat aurora, coba sauna, naik kereta luncur anjing, mengendarai mobil salju, memancing, khususnya salmon, berburu, dan melihat alam di area ini yang sedikit seperti permukaan bulan, tapi kadang-kadang indah dan pasti sangat unik. Bahkan ada kapal pesiar yang berlayar dari Kirkenes ke Bergen di Norwegia Barat.
Dia Vadsø terletak di bagian timur wilayah Finnmark. Kehidupan di sana sulit dan Finnmark wilayah saja mana populasi turun sejak tahun 1980. Itu karena ada kurang pekerjaan, universitas, dan kemungkinan. Karena itu, orang harus pindah untuk menemukan kerja atau kuliah. Dan setelah beberapa tahun, tidak mau kembali. Kehidupan di selatan lebih mudah dengan kurang kegelapan dan kedinginan selama musim dingin. Di utara hanya ada 1 atau 2 jam siang hari selama bulan Desember yang menyebabkan lebih penyakit, alkoholisme, dan depresi. Tapi masih ada banyak orang yang sangat suka tinggal di utara. Alasannya karena ada manfaat ekonomi dan beberapa orang lebih suka keindahan alam di sini dan budaya utara. Budaya Norwegia Utara sangat berbeda dari Norwegia Selatan karena lebih ekstrovert, kurang resmi, suka pesta, alkohol, dan kata-kata umpan. Semua rumah-rumah ini dibangun setelah Perang Dunia Kedua karena Norwegia diduduk oleh prajurit Jerman yang coba membakar semua rumah di Finnmark sebelum tentara Rusia tiba. Ini ekere mana aku menerbangkan droneku, tapi ada masalah jadi video-videoku hilang. Hari ini suhu udara dingin dari 0 sampai 5 derajat, tapi dengan jaket, topi, sarung tangan, dan 3 celana wol dalam jeansku, aku tetap hangat. Di tempat seperti ini sering hanya ada rumah liburan, tapi aku tidak tahu situasi di sini. Pada akhir Oktober, matahari terbenam pada pukul 2:30 sore dan terbit pada pukul 7 pagi. Ada banyak rumah tua yang ditinggalkan dan semakin rusak, tapi untuk menghancurkan dilarang karena rumah bagian sejarah jadi menjadi busuk. Hari ini kami akan mengendarai ke Bugeines sebelum bandara dan setelah itu naik taksi ke kapal pesiar. Tapi tidak ada banyak waktu jadi aku sedikit stres. Ada kira-kira 200 penduduk di Bugeines. Mereka punya sekolah, toko swalayan, pelabuhan nelayan, dan bahkan hotel dan restoran karena pariwisata. Aku mau menerbangkan drone, tapi karena stres tersebut dan karena aku kurang pengalaman drone, aku menekan tombol yang salah dan drone turun ke dalam laut. Jaraknya hanya 10-15 meter dari pantai dan air tidak sangat dalam, jadi aku coba berenang untuk mengambil drone. Tapi setelah 20 detik, aku begitu dingin bahwa aku merasa seperti tidak cuma kulitku yang dingin, tapi bahkan organku dan aku keluar dari laut karena menjadi takut. Karena tidak ada cukup waktu untuk menyewa perahu dan mencari drone, aku harus pergi ke bandara dan kapal pesiar. Jadi kecuali nelayan menemukan drone itu, aku tidak bisa berbagi video. Sekarang aku masih sedih, tapi mungkin akan membeli drone baru jika ada diskon. Setelah itu, aku mengembalikan mobil sewaan dan naik taksi ke pelabuhan pesiar. Untungnya, episode depan lebih nyaman saat kami naik kapal pesiar ke Finnmark Barat dan kampungku.